Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel King Pol. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan Vespa Matic Primavera Dark Blue, yang dimana kondisi bodi ini sudah cukup buruk karena lecetnya ada banyak sekali. Dan suwir-suwirnya ini udah banyak banget tanpa perlu kita zoom. Dan interiornya pun udah cukup kotor ya. Jadi kita pengen bersihin biar jadi kinclong seperti ini. Dan semua bodinya jadi kinclong juga seperti ini. Jadi gimana prosesnya? Mari kita simak videonya. Kondisi motor ini dibilang kotor banget enggak, dibilang bersih banget juga enggak. Nanggung kan jadinya. Oleh sebab itu kita mau bikin motor ini jadi lebih baik dan seperti baru. Alhamdulillahnya motor ini tidak banyak jamur bodi, jadi hanya debu-debu biasa dan kotoran yang menempel. Tetapi tetap saja jika salah perawatan justru akan menimbulkan suwir-suwir yang semakin banyak dan juga lecet ini bisa semakin melebar. Dan ada juga beberapa hal yang mungkin ini tidak bisa langsung hilang dengan cara dipoles. Nah, ini contohnya adalah goresan yang kasar, goresan yang sudah terlalu dalam seperti ini nggak mungkin langsung hilang dengan cara poles biasa. Jadi utamanya kita hanya akan menghilangkan suwir-suwir di bagian bodi seperti ini. Oke, kita masuk ke proses mencuci motor. Proses ini berguna untuk merontokkan semua kotoran, semua debu-debu yang ada pada bodi motor. Di sini menggunakan high water pressure atau air bertekanan tinggi agar noda bisa langsung tersingkirkan secara bersih dan maksimal. Selanjutnya kita masuk ke proses detailing ke crankcase dan juga interior yang lain. Nah, untuk bagian crankcase seperti ini kita pakai water spot cleaner biar jamur dan keraknya bisa langsung rontok. Untuk pembersihan jok bagian interior Vespa ini kita pakainya interior cleaner. Cara pakainya pun gampang banget, tinggal dispray dan diusap seperti ini, kotorannya langsung bisa lunak dan mudah dibersihkan. Sebagai pembuktiannya kalian lihat nih, ini aku pakai interior cleaner, disemprot aja seperti ini, dan solatifnya ini adalah pembatas antara yang sebelum dipakai dan sesudah dipakai. Oke, silahkan dinikmati dan tunggu hasilnya. Dan hasilnya aku percepat aja biar kalian ini tahu seberapa hebat dan seberapa cepat tanganku ini. Nah, hasilnya beda banget kan? Selanjutnya kita lanjut di bagian-bagian lain. Perilakunya tetap sama, kita semprot spraynya, lalu kita bersihkan, dan yang terakhir itu kita bilas. Perlakuannya semuanya sama dan hasilnya akan maksimal. Dan kebetulan ini ada beberapa kasus yang cukup unik ya. Noda kuning pada bagian leher knalpot dan lain-lain itu biasanya kita bersihin pakai super degreaser. Tahap terakhir yaitu pembilasan, kita langsung pakai sampo aja biar residunya itu benar-benar hilang dan bersih dari bodi-bodi yang sudah kita bersihkan dengan cairan tadi. Dan jangan lupa pastikan sabunnya ini sudah terkena pada bagian bodi keseluruhan biar hasilnya benar-benar bersih dan maksimal. Jangan ada yang tersisa atau tidak terkena sabun, agar sabun dan sampo ini bisa langsung melarutkan residu yang tersisa. Tahap selanjutnya adalah paint correction, yaitu melapisi bagian-bagian tidak perlu terkena oleh polesan. Jadi kita lapisin dan kita masking dengan solasi seperti ini, agar mesin poles tidak menggores bagian-bagian yang tidak kita inginkan. Selanjutnya kita masuk ke proses komponnya ini, proses yang paling penting dan proses yang paling ditunggu hasilnya. Untuk lapisan pertama pada bodi seperti ini aku pakai kompon 1000. Kita lapisi seperti ini dan kita ratakan, kemudian kita poles saja dengan speed 1, kemudian naik ke speed 2 agar polesannya lebih matang atau suwir-suwirnya itu benar-benaran hilang. Untuk pemolesannya kita gunakan pola letter U dan letter S ya, tujuannya agar tidak diam di tempat dan tidak terjadi kebotakan. Setelah itu kita koreksi lagi apakah hasilnya ini sudah maksimal atau belum. Dengan cara melihatnya gampang banget, kita hanya perlu lampu dan kita bedakan yang sebelum dan yang sesudah. Nah begini, gimana menurut kalian? Masih kurang? Boleh kita lanjut ke bagian yang lain. Jika dirasa masih kurang, kalian bisa gunakan kompon yang sama, yaitu kompon 1000. Kita oles lagi, tapi jangan terlalu lama-lama karena bisa terjadi kebotakan. Kemudian lakukan perilaku yang sama sampai pada hasil yang kita inginkan.
Oke, kita proses pencucian kembali. Ya, ini proses pencucian untuk menghilangkan residu pada kompon. Biasanya kompon itu residunya agak tebel dan agak lengket atau gimana. Kalau dibiarin aja nanti malah justru bisa bikin kusem motor kalian. Makanya kita perlu bersihin pakai air bilasan seperti ini. Selanjutnya kita keringkan pakai drying towel yang serapannya ini cukup banyak. Kenapa dikeringkan? Ya intinya biar terhindar dari jamur bodi. Ya, ini proses IPA. Apa sih IPA? IPA adalah proses untuk melapisi atau membersihkan residu yang benar-benar sulit dibersihkan dengan air sabun biasa. Jadi kita perlu proses pipa. Dan akhirnya kita masuk ke proses nano coating. Ya, proses pipa tadi sebenarnya adalah pembersihan untuk menyempurnakan nano coating agar hasil coating tersebut jadi lebih maksimal dan benar-benar meresap di bodi Vespa Matic ini. Cara coatingnya juga nggak boleh asal usap sembarangan seperti itu ya. Kita gunakan satu arah dan ini coating satu lapis aja. Gunakan satu arah seperti ini. Jika Anda menginginkan lapisan kedua, kalian harus menggunakan arah yang berbeda. Kenapa? Agar hasilnya lebih maksimal. Ya, ibaratnya seperti dinding kristal dengan lapisan yang beda arah, maka hasilnya akan lebih kokoh dan lebih kuat. Ya, gambarannya seperti itu. Semoga kalian bisa paham bagaimana efek coating ini dan hasilnya nanti akan membuat bodi ini semakin mengkilat dan semakin memiliki efek daun talas. Dan inilah hasil akhirnya.